Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dikaruniai sehat dan panjang umur sehingga bisa terus mengambil hikmah dan nasihat untuk bekal di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Madinah, bagi Anda yang senang mendengarkan syair-syair Islami, mari kita mengaji, merenungi dan mengambil hikmah dari salah satu syair gubahan guru mulia kita, Ki Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Sampai pelona tada nanti ni parfum nang etunya sampai pelona tada nanti ni parfum nang etunya sahabat semon Pertama, syair ini sangat ringkas dan padat, sangat mudah dicerna oleh akal sehat, mudah dihafal oleh berbagai kalangan yang senang pada senandung syair solawat. Namun tahukah Anda, tanpa disadari melalui gubahan syair tersebut kita sudah mendengarkan makna-makna yang diringkas dari beberapa ayat, hadis, dan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, media hikmah dan nasihat ini hanya menyajikan makna zahir kalimatnya saja, sesuai dengan keterbatasan ilmu yang dimilikinya. Padahal dan tentunya syair ini jauh lebih luas dan tinggi maknanya, dan pasti terdapat rahasia dan tujuan besar di dalamnya yang tidak mungkin media ini bisa menjelaskannya. Semoga kita bisa mendapatkan barokahnya, amin ya rabbal alamin. Manusia memiliki sistem pembakaran metabolisme dalam tubuh sehingga menyebabkan keluarnya keringat dari kulit sehingga mengeluarkan bau. Keringat yang berbau itu diperoleh dari zat-zat makanan sehingga di antara manusia pada umumnya memiliki bau keringat yang tidak sedap, bahkan sering menimbulkan kotoran yang menempel pada kulit. Hal itu berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki aroma yang tidak sama dengan manusia pada umumnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan yang sama pada umumnya manusia. Bahkan ia lebih banyak beraktivitas dari manusia lainnya. Namun ada yang berbeda dengan aroma tubuh Rasulullah. Beliau memiliki aroma yang sangat wangi menyegarkan, dan itu menjadi keistimewaan yang diberikan Allah sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawanya. Diceritakan dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu an, ia berkata, "Aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW pada awal waktu. Kemudian beliau menemui keluarganya dan aku mengikuti beliau. Lalu beliau bertemu dengan anak-anak. Kemudian beliau mengusap kedua pipi mereka satu persatu. Dan adapun terhadapku, beliau mengusap pipiku juga. Maka aku merasakan tangan beliau terasa dingin dan harum, seakan-akan beliau baru mengeluarkannya dari tempat minyak wangi." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari radhiyallahu an, disebutkan bahwa jika Nabi SAW lewat di suatu jalan, maka orang yang lewat berikutnya akan tahu jika sebelumnya Nabi Muhammad SAW telah lewat di sana. Mereka tahu kalau Nabi sudah melewati jalan itu melalui wangi yang terpancar dari tubuhnya. Jika beliau duduk di suatu majelis, keharumannya terus membekas sampai beberapa hari lamanya, sekalipun beliau telah tidak ada di situ. Sayyidina Anas radhiyallahu an pernah berkata, "Saya belum pernah menyentuh sutra tipis dan tidak pula sutra tebal yang lebih halus daripada telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Dan sama sekali tidak pernah aku mencium bau atau minyak wangi itu lebih harum dari harumnya Nabi Muhammad SAW." Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurut Sayyidina Anas radhiyallahu an, selama 10 tahun menemani dan melayani Rasulullah SAW, maka selama itu pula dia menghirup aroma wanginya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dan Imam Al-Baihaqi bahwa telapak tangan Rasulullah SAW lebih halus dari sutra dan juga wangi.
baik mengenakan minyak wangi maupun tidak mengenakannya. Di mana orang yang berjabat tangan dengan beliau, maka sehari penuh ia masih dapat mencium aroma wanginya. Jika beliau meletakkan tangan beliau di kepala anak kecil, maka anak kecil itu pun dapat dikenali di antara anak-anak lainnya lantaran aroma wangi tangan beliau. Bukan hanya itu saja, bahkan keringat beliau pun sangat wangi. Diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah itu sangat indah wajahnya, bersinar warnanya. Siapapun akan mensifatinya pasti menyerupakannya dengan bulan purnama. Keringat di wajah beliau seumpama kilauan mutiara, jauh melebihi minyak misik keharumannya. Diceritakan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau tidur di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat. Kemudian ibuku, yakni Sayyidatuna Ummu Sulaim, datang membawa botol dan keringat itu diambil lalu ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan?" Sayyidatuna Ummu Sulaim menjawab, "Ini keringatmu, ya Nabi Allah. Aku menjadikannya minyak wangi. Dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi, dan tidak ada minyak wangi yang menandingi keringatmu ini." Dalam riwayat lain, Sayyidatuna Ummu Sulaim menjawab, "Ya Rasulullah, keringatmu akan kujadikan minyak wangi. Aku mengharapkan keberkahan untuk anak-anakku." Rasulullah pun menjawab, "Engkau benar." Diriwayatkan pula oleh Imam Abu Ya'la dan Imam At-Tabrani, suatu hari seseorang datang meminta tolong kepada Nabi SAW untuk membantu persiapan pernikahan anaknya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku akan menikahkan putriku, tapi aku tidak punya persiapan apapun. Maka aku ingin engkau membantuku." Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak memiliki apa-apa, tapi besok datanglah padaku dan bawalah botol yang bagian atasnya luas serta batang kayu." Keesokan harinya ia datang membawa botol dan kayu yang diminta. Kemudian Rasulullah SAW mengusap keringat beliau dari kedua tangannya sampai botol itu penuh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ambil ini dan perintahkan putrimu, jika ingin memakai minyak wangi, celupkan tongkat ini ke botol dan pakailah itu sebagai minyak wangi. Maka setiap kali putri laki tadi memakai minyak wangi, wanginya tercium oleh seluruh penduduk Madinah. Sampai mereka pun menamai rumah mereka dengan Baitul Mutayyabin, rumah orang-orang yang wangi." Subhanallah. Walau tubuh Rasulullah SAW wangi, tapi Rasulullah tetap sangat menyukai parfum. Bahkan beliau punya tempat khusus untuk parfum, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, untuk memberikan contoh kesunahan kepada umatnya agar senang pada wangi-wangian. Demikianlah sebagian penjelasan dan kisah dari aroma wangi tubuh dan keringat Rasulullah SAW. Semoga kita dikumpulkan dengan beliau kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.